di Letter Alkia. Kali ini saya akan membahas salah satu media yang dapat digunakan untuk memperlihatkan struktur dari suatu molekul. Nah, di sini kita tidak perlu mendownload media tersebut, kita hanya perlu mengakses dari website yang teman-teman punya. Saya mengakses ini melalui Google Chrome. Nah, nama dari media ini yaitu MolView. Teman-teman bisa langsung search aja di browser yang teman-teman pakai. Nah, teman-teman bisa memilih yang ini, MolView. Jadi MolView ini nanti berisi banyak tools mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan struktur molekul suatu senyawa. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini, teman-teman bisa mengklik ini, close pop-up. Nah, untuk tampilan awal nanti teman-teman langsung akan ditampilkan suatu senyawa. Ini gambaran senyawa yang akan diperlihatkan. Ini yang di sisi kiri itu berbentuk 2 dimensi dan yang di sisi kanan itu berbentuk 3 dimensi. Nah, sebelum mulai membuat suatu senyawa, mari saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai tools-tools yang ada di website MolView ini. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sisi kiri ini ada ikatan. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam kimia itu ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, ini yang tanda ini itu digunakan untuk struktur-struktur yang memiliki bangun ruang. Biasanya kalau yang seperti ini itu menandakan bahwa posisi suatu unsur pada suatu molekul itu berada di depan. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini itu berada di belakang. Nah, pada suatu molekul juga kita kan pasti akan menemui yang namanya ikatan cincin, ikatan yang menyatu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa disediakan. Yang pertama itu ada benzen atau yang segi 6. Di sini ada juga yang segi 3, lalu ada yang segi 4 atau belah ketupat, lalu ada yang 5. Nah, ini yang apabila bukan benzen ya teman-teman. Kalau benzen itu kan ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau yang ini itu hanya ada ikatan tunggalnya. Lalu di sini itu ada yang paling banyak yaitu segi 7. Nah, lalu di sini itu ada ikatan karbon. Lalu selanjutnya kita beralih ke tools-tools yang ada di atas ini. Ini adalah tools yang digunakan untuk menghapus suatu molekul senyawa yang ada di sini. Jadi apabila kita klik akan terhapus keseluruhannya. Tapi kita bisa klik undo di sini ya teman-teman. Apabila kita hanya ingin menghapus satu ikatan, itu bisa menggunakan tools ini, erase. Nah, contohnya seperti ini, saya contohkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini adalah tools yang digunakan untuk memindahkan suatu unsur ya, untuk memanjangkan suatu ikatan atau memendekkan suatu ikatan. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu untuk ini, terus ini bisa digunakan untuk menandakan bagian-bagian mana saja yang akan kita pilih yang masuk ke dalam suatu molekul seperti ini ya teman-teman. Semisal kita cuma ingin highlight bagian ini, nah
kita bisa masukkan bagian-bagian ini ke dalam kotak. Lalu ini juga bisa digunakan untuk memindahkan si ikatan-ikatan yang ada. Lalu selanjutnya ini adalah tools yang digunakan untuk memperlihatkan pewarnaan pada unsur-unsur yang ada dari suatu molekul. Jadi kalau semisal ini tidak diaktifkan, teman-teman bisa melihat bahwa ini semuanya berwarna hitam, tapi apabila ini diaktifkan akan berwarna, ada yang merah, ada yang biru, seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini untuk memperjelas. Nah, ini adalah untuk menghilangkan ikatan karbon dan hidrogen yang ada di suatu molekul senyawa. Seperti ini, memperlihatkan atau menghilangkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya si sabu ini berguna untuk membersihkan. Jadi kayak kita bisa lihat perubahannya ya teman-teman. Tadinya O ini yang di kiri ini ada di kanan, terus kayak sekarang pindah. Nah, lalu teman-teman, ini adalah tools untuk mengupdate bentuk dari bentuk 2D menjadi 3D-nya. Nah, untuk tools selanjutnya kita beralih ke yang di sisi atas ini ya teman-teman. Di sini ada Mol View. Ini merupakan tampilan yang ini merupakan pilihan tampilan yang ingin kita gunakan. Di sini ada yang full 3D, ada yang 2D 3D tapi posisinya atas bawah. Lalu ini yang kita pakai 2D 3D yang posisinya kiri dan kanan. Lalu ini ada yang full 2D. Nah, untuk temanya ini itu bisa dipilih ya teman-teman, touch atau desktop. Kita lihat perbedaan antara touch dan desktop. Nah, ini cuma di touch aja sudah bisa untuk mengubah seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita kembalikan ke desktop. Nah, di sini juga ada help dan about. About ini berisi informasi mengenai website dari Molview. Kalau help itu berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul dan berisi mengenai saran-saran yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu di sini ada tools. Tools ini berisi banyak sekali tools di dalamnya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Yang pertama itu link. Ini berguna untuk teman-teman yang mau memasukkan struktur molekul di codingan teman-teman. Semisal kan kalau kita mau memasukkan sesuatu di coding itu kan nggak bisa seenaknya ya teman-teman. Ada perintah yang harus kita berikan. Nah, ini kita bisa cari di sini di code di embed ini. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ada beberapa informasi di sini. Width-nya itu berarti tinggi dari struktur yang akan ditampilkan di websitenya itu sebesar 500 px. 500 px ini bisa diganti ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan antara width dan height. Nah, lalu untuk HTML code-nya ini bisa langsung di copy saja, nanti dipastekan di codingan teman-teman masing-masing. Nah, tapi apabila teman-teman ingin langsung melihat gambar strukturnya atau menyambungkan link di codingan teman-teman, ini teman-teman bisa mengcopy URL ini. Lalu selanjutnya itu ada structural formula image.
ini tuh untuk mendownload ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, itu kan ada notif downloadan, hasil downloadan. Nah, di sini ada 3D model image, ini juga untuk download tapi dalam model 3D-nya. Lalu untuk mol file ini ya digunakan untuk mendownload dalam bentuk mol. Lalu di sini ada informasi, kartu informasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat informasi dari struktur molekul yang teman-teman buat. Nah, kalau kita ketahui ini tuh mirip dengan MSDS ya teman-teman. Di sini ada nama molekulnya, ada formulanya, ada berat molekul, ada rumus molekulnya, dan lain-lain. Nah, lalu untuk tool selanjutnya yaitu ada spektroskopi. Nah, spektroskopi ini bisa digunakan untuk melihat panjang gelombang atau hasil analisis menggunakan spektroskopi. Nah, ini kita bisa memilih spektrum mana yang ingin kita lihat. Nah, di sini kebetulan cuma bisa melihat spektrum masanya. Lalu kita pilih. Ini loading ya teman-teman. Sebentar. Nah, bisa dilihat ini hasil dari spektrum massa dari molekul yang tadi kita gunakan. Lalu selanjutnya di sini itu ada similarity. Nah, similarity ini berguna untuk kita mencari molekul-molekul yang hampir sama dengan molekul yang kita gunakan tadinya. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa molekul yang susunannya hampir sama. Lalu di sini ada substructure dan superstructure. Lalu di sini ada tools model. Ini berguna untuk meriset struktur molekul yang udah kita gunakan. Lalu selanjutnya kita bisa mengubah juga tampilan dari si struktur molekul yang ada di sini. Ini kan ini dalam bentuk 3D-nya ya teman-teman. Ini kan ball and stick. Bisa dilihat ini kan ball dan stick. Jadi modelnya kayak pakai molimod. Tapi semisal pengennya stick aja akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan van der Waals. Nah, nanti akan ditampilkan struktur yang seperti ini. Oh ya, catatan untuk molekul yang ditampilkan dalam bentuk 3D itu akan dapat diputar-putar seperti ini 360 derajat. Nah, untuk yang lainnya bisa teman-teman coba sendiri. Lalu ini backgroundnya itu kita hanya bisa memilih 3 warna, yaitu hitam, abu-abu, dan warna putih. Lalu untuk engine-nya bisa pakai Gmol, JLmol, atau ChemDoodle. Lalu untuk kristalografi ini tidak ada yang terjadi. Coba kita kembalikan ke ball and stick. Lalu untuk ininya kita ternyata tidak ada perubahan ya teman-teman. Lalu untuk tools protein ini bisa digunakan untuk melihat struktur-struktur senyawa protein saja ya teman-teman. Oh ya, lalu untuk Gmol ini untuk melihat kalkulasi atau perhitungannya, untuk melihat momen dipol atau overall dipol, energinya, ukuran-ukuran jarak antara satu unsur ke unsur lain, atau torsinya. Di sini teman-teman bisa melihat gini. Saya akan memberikan contoh mengenai cara membuat sendiri.
membuat sendiri mengenai struktur molekul yang ingin kita buat. Nah, di sini kita hapus dulu. Saya akan membuat sulfur tetrafluorid. Nah, rumus struktur sulfur tetrafluorid ini yaitu SF4. Nah, teman-teman, karena kita tidak membutuhkan atom C dan yang sekarang digunakan adalah atom C, maka kita bisa mengubah unsur yang ingin kita gunakan di sini ya teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Jadi kalau teman-teman klik ini, itu akan memunculkan tabel periodik unsur. Nah, kita membutuhkan unsur sulfur. Mana sulfur? Nah, ini dia. Unsur sulfur di sini. Lalu kita membutuhkan unsur fluor. Mana unsur fluor? Nah, ini dia. Kita bisa menarik dari sini ke sini. SF sebentar. Dulu. SF 4. Nah, kita sudah membuat sulfur fluor. Nah, lalu kita coba ingin melihat kartu informasinya. Apakah ini betul dari sulfur fluorid? Sepertinya ini ada kesalahan. Kita ganti dulu ini menjadi ini F. Nah, lalu kita gunakan ini sebagai F juga di sini. Nah, apakah ini terdeteksi atau tidak? Mari kita lihat. Nah, nanti kalau misalnya salah itu akan muncul seperti itu ya teman-teman. Seperti ini. Kita lihat information card-nya. Nah, ini apabila strukturnya salah akan muncul seperti ini ya teman-teman. Berarti struktur yang pertama kali kita buat itu sudah betul karena sudah ada information card yang muncul. Nah, teman-teman, sebenarnya kita punya shortcut. Gampangnya itu kayak kita bisa mencari saja gitu di sini. Nah, ini bisa dihapus dulu. Misal kita pengen mencari struktur dari coba kita pengen cari struktur dari DNA. Nah, di sini akan langsung terlihat struktur molekul dari DNA yang ada apa saja gitu. Misal kita milih DNA inhibitor C5. Nah,
Lalu kita coba ingin mengecek apakah DNA2 inhibitor C5 ini termasuk dalam protein. Nah, kita bisa klik protein, lalu kita bisa klik yang coba cylinder and plate. Nah, apabila struktur ini bukan termasuk dari protein, itu akan memunculkan pop-up seperti ini. The current 3D model is not a protein. Jadi coba kita buat nah, berarti ini bukan termasuk dari protein. Coba kita cari lagi protein, kita cari bilirubin. Nah, apakah ini termasuk protein atau bukan? Nah, ini juga bukan termasuk dari protein, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini cuma bisa di kayak gini kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.